Seorang pria bekerja mengambil upah memangkas dahan pohon di sebuah rumah seorang pejabat. Namun itu bukan tujuan utamanya. Karena saat beristirahat, ia diam-diam menyelinap masuk ke dalam, kemudian dengan segera menuju receiver Wi-Fi. Lalu, mengambil foto barcode yang terdapat di belakang benda itu. Ia lalu mengirim foto itu kepada temannya. Ia sangat kaget karena hampir ketahuan si pemilik. Ia segera beralasan ingin mencari kamar mandi. Beruntung si pemilik tidak merasa curiga. Foto tadi telah diterima pria ini. Kemudian saat malam, ia menuju ke rumah orang tadi yang diketahui, milik seorang mantan hakim yang tinggal sendirian. Dari sebuah mobil yang terparkir, ia mengamati keadaan rumah tersebut. Saat pemilik rumah pergi, disitulah ia mulai beraksi. Diam-diam menyelinap menuju ke sisi belakang rumah. Ia lalu mengeluarkan ponselnya. Ternyata foto barcode tadi menyebabkan sistem keamanan dan alarm kini tidak berfungsi. Dengan peralatan yang sudah dipersiapkan, ia berhasil masuk ke dalam rumah itu lalu menyalakan sinter kepalanya dan mulai mengeksplor sebuah ruangan. Saat tengah menurunkan sebuah lukisan, tiba-tiba ia mendengar suara berisik dari ruangan lain. Memastikan di rumah itu tak ada orang lain yang tinggal. Ia segera mengecek arah sumber suara tersebut yang kemudian mengarahkan ia menuju ke sebuah basement. Di waktu yang sama, si pemilik yang sedang bermain tenis menyadari rumahnya mungkin telah dibobol. Setelah mengecek di ponselnya, sistem internet telah terputus. Ia lalu segera memutuskan untuk kembali. Di basement itu, sang pria menemukan sumber suara berasal dari balik rak barang. Setelah ia teliti, terdapat sebuah pintu tersembunyi. Ia lalu membuka pintu itu dan menemukan sebuah pintu di belakangnya. Saat mengintip ke dalam, tiba-tiba ia terperanjat. Di waktu yang sama, si pemilik telah sampai di rumahnya dan dengan segera masuk untuk mengecek tujuannya langsung menuju ke basement. Si pria rupanya bersembunyi di sebuah lemari dan saat si pemilik menuju ruangan tersebut, ia segera keluar dan mengambil palu yang berada di ruangan itu. Kemudian, inilah yang terjadi. Sialnya, ketika akan menyerang, ia malah terpeleset, sehingga si pemilik pun segera memukulinya. Selesai menghabisi pria tadi, untuk menghilangkan barang bukti, ia memotong kayu yang digunakan, kemudian menaruh ke dalam tungku pembakaran, bersama pakaian yang ia kenakan yang di dalamnya. Sudah lebih dulu terdapat tubuh pria tadi, yang ia masukkan kemudian segera membakarnya, lalu membuang abunya ke dalam kloset. Kini pria tadi telah lenyap tanpa tersisa.